cara merubah data aset lain, kita rubah ke data aset. Maka yang pertama harus dilakukan adalah kita klik menu, kita klik submenu data. Terlebih dahulu kita kosongkan atau kita hapus data untuk saldo untuk data aset lain ini ya, modul komputer akuntansi, pajak terapan, sampai dengan modul Mayop ya, kita hapus terlebih dahulu. Baik, bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya adalah kita hapus terlebih dahulu untuk data saldo awalnya, khusus untuk data aset lain. Oke, 3 juta. Kita hapus. Yes. Terakhir yang aset lain untuk 1.500.000. Oke. Ya, 1.200.000 ini ya, kita lihat data untuk 1.200.000 untuk kategori jasa apa? 1.200.000 ya. Oh, dibayar di muka pajak. Oke. Baik, bisa kita lihat ini stoknya sudah 0 semua. Mulai dari modul komputer, modul pajak terapan, modul ekspor import, sampai dengan modul Mayop. Kita coba hapus. Oke, yang 0 stoknya ini kita hapus semua ya. Modul ekspor kita hapus ya, kita hapus. Oke, sudah semua ya. Tersisa hanya dibayar di muka pajak dan akumulasi peserta peralatan pendidikan. Baik, kita masukkan dia terlebih dahulu ke data aset. Seperti biasanya kita klik tanda tambah di sini. Nama asetnya kita masukkan satu persatu untuk modul yang ada di sini. Jadi sekali lagi, untuk entitas atau perusahaan yang tidak murni jasa tapi juga menjual produk dalam bentuk barang, maka untuk barang itu bisa dimasukkan dalam kategori aset tetap ya, dalam kategori aset tetap. Baik, kita masukkan di sini seperti di keterangan di sini. Untuk data aset itu digunakan untuk data aset tetap dan non tetap. Jadi digunakan untuk kegiatan operasional. Non tetap ini artinya adalah kategori aset yang juga di dalamnya adalah kategori aset lancar dan kategori tidak lancar. Maksudnya adalah aset lancar dan aset tidak lancar. Ini maksudnya adalah non tetap dan tetap yang dimaksud dalam CAP. Jadi di sini ada pengkategorian aset tetap dan non tetap. Yang dimaksud itu dalam kategorinya adalah ini ya, tetap dan non tetap. Oke. Jadi di sini ada investasi jangka panjang, aset tidak berwujud, aset tidak berwujud, dan
aset lain dalam aplikasi SAP dimasukkan dalam modul atau submenu tersendiri data aset lain. Jadi sekali lagi, data aset ini terdiri dari data aset tetap dan non tetap yang terdiri dari aset lancar dan tidak lancar. Ya, bahasanya saja yang istilahnya saja yang berbeda, tapi maknanya sama. Antara aset tidak lancar dan lancar ini sama dengan aset non tetap dan tetap. Baik, kita lanjutkan. Setelah selesai kita menghapus data aset lain berupa persediaan, maka kita masukkan data aset tersebut, klik tambah. Di sini namanya adalah mod komputer akuntansi. Saya tambahkan modul komputer akuntansi. Ya, kelompok aset ini tidak memenuhi kategori kelompok 1, 2, 3 dan bangunan. Oleh karena itu kita masukkan lainnya. Karena persediaan barang itu masuk dalam kategori aset lancar atau aset tetap. Aset lancar atau masuk aset tetap di sini. Oke. Masa manfaatnya nilai perolehannya di sini disebutkan 2 jual ya. Ada di sini 10.000. Simpan. Oke. Sini masuk sudah modul komputer. Ya. Stoknya tapi masih 0. Kita masukkan lagi jumlah yang lainnya, nama aset untuk persediaan yang lainnya, yaitu adalah modul pajak terapan. Ya, kelompok asetnya, kelompok lainnya, masa manfaat 0, yang dimasukkan sini harga belinya sejumlah 30.000. Simpan. Kita tambahkan lagi modul ekspor impor. Kelompok aset masuk lainnya, subkelompok masuk lainnya. Manfaat 0 karena ini berupa persediaan asetnya. Nilai perolehannya di sini untuk harga pembeliannya adalah 20.000. Kita simpan. Oke, kita tambahkan nama aset modul Mayob. Kelompok aset lainnya, subkelompok lainnya, manfaat 0, harga beli 10.000, harga perolehannya adalah 10.000. Simpan. Baik, ketika kita selesai memasukkan aset dalam bentuk persediaan, maka kita masukkan stoknya dengan menggunakan submenu data saldo awal. Kita tambahkan Januari, nama akunnya adalah akun aset tetap, nama asetnya adalah modul. Yang pertama adalah modul komputer akuntansi. Oke, ini perolehannya sekian, masa sekian.